لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على غير الأنام وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita begitu banyak macam nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam yang masih Allah tanamkan di dalam dada kita. Dan bersyukur pula kita atas nikmat Allah yang kita sering terlupa, yaitu kesehatan dan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita semua. Maka dengan nikmat Allah yang banyak itu, maka banyaklah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tak lupa bersolawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dan keluarga kita termasuk kepada orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tuaku, alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Barakah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang sebelumnya, bahwa kita membahas sebuah hadis, yaitu tentang bahwa malam Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam yang terakhir. Ternyata menurut riwayat yang lain bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa Rasul memerintahkan kepada kita untuk mencari malam Lailatul Qadar itu pada malam 7 terakhir. Jadi Bapak dan Ibu, ini perlu kita paham agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perselisihan di antara kita hanya karena kekurangan kita membaca. Janganlah pula nanti bertengkar kita gara-gara 10 terakhir atau 7 terakhir. 7-nya kata si orang satu, kata si A. Tidak, 10-nya. Masing-masing menyebutkan hadis. Jadi mana yang betul? Kan timbul pertanyaan kita 10 atau 7? Yang jelas Bapak dan Ibu, dijawab 10, 7 itu kan di dalam 10 juga. Kalau kita jawab 7, bahwa 7 itu pun termasuk 10 yang terakhir, sebenarnya sama saja. Yang mana bahwa dua-duanya hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW, intinya adalah pada 10 yang terakhir. Tetapi juga Rasul mengatakan bahwa carilah malam Lailatul Qadar itu pada 7 malam yang terakhir. Jadi dua-duanya betul. Mau 10 yang terakhir atau 7 yang terakhir, yang intinya adalah terdapat pada malam-malam ganjil di dalam 10 terakhir atau 7 terakhir bulan Ramadan. Berkaitan dengan 7, yang ingin saya sampaikan di sini adalah yaitu bahwa ada 7 naungan atau 7 golongan orang yang beriman yang akan mendapat naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di akhirat nanti. Yaitu yang pertama kata Rasul adalah al-imamul adil, imam yang adil atau pemimpin. Jadi di sini imam diartikan adalah pemimpin, pemimpin yang adil. Juga dikatakan pun di dalam riwayat yang lain, ketika hanya ada satu doa yang mustajab, yang pasti akan dikabulkan oleh Allah, maka berdoalah untuk diberikan pemimpin yang adil. Mengapa demikian? Kalau ibu berdoa mendapatkan anak yang soleh, anak ibu aja yang soleh, anak orang tidak. Kalau kita berdoa, anak-anak muda berdoa mendapatkan istri yang solehah, cuma dia aja yang dapat. Tak mungkin orang lain pun istrinya itu juga sama. Kalau kita berdoa mempunyai harta yang banyak, kita aja yang dapat, orang tak dapat. Tetapi kalau kita berdoa pemimpin yang adil, bahwa seluruh daerah dan kawasan itu mendapatkan berkah dari seorang pemimpin yang adil, maka kata Rasul, jika ada satu doa yang mustajab yang pasti dikabulkan Allah, mintalah pemimpin yang adil.
Dan saat ini Bapak Ibu, kita masih mencari dan terus mencari pemimpin-pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang adil dengan terus kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah naungan yang pertama kata Rasul. Lalu naungan yang kedua adalah wasyabun nasa fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini naungan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Karena pemuda banyak tantangannya dalam beribadah. Contohnya, ada dua orang berkawan. Yang satu misalnya terlambatlah sholat isya. Pulang orang tua agak malam, entah dari mana orang itu. Nyampe ke rumah jam 12 malam. Lalu yang satu sholat dia, yang satu lagi enggak sholat dia. Alah, kau macam betul kali kan? Itulah terkadang godaan pemuda Bapak Ibu. Karena terkadang pemuda ini yang banyak segannya. Nanti orang semua kawan-kawan dia tak sholat, segan pula dia sholat. Nanti dibilang lagi yang paling soleh. Itulah permasalahan kita sekarang ini Bapak Ibu. Oleh karena itulah pemuda-pemuda kita ini harus kita tanamkan nilai-nilai agama yang kuat. Agar apa? Agar mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasul yang kedua, pemuda yang menyibukkan dirinya ibadah kepada Rabb-Nya. Lalu yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, yaitu seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya ketika azan berkumandang, dia terpanggil menggerakkan kakinya untuk bersegera menuju masjid-masjid terdekat. Ketika ada panggilan ibadah-ibadah dari masjid, maka dia segera untuk mendatangi masjid. Terkadang kita pun tidak akan lain. Padahal kalau kita pahami lafaz azan itu, hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Apa jawabnya? Kau bacalah, kata. Hayya 'alal falah, kata muazzin. Sudahlah, kata. Padahal hayya 'alal falah itu dikatakan muazzin, mari kita menuju kemenangan. Cemanalah kita mau berhasil dalam hidup? Allah panggil kita untuk menang bersama, berjamaah. Kita tak mau. Kayak manalah pula? Panggilan-panggilan Allah itu sering kita tunda dan bahkan kita cueki. Itulah permasalahan kita. Maka mulai dari sekarang tanamkan juga di dalam hati kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kaki kita masih dapat melangkah, langkahkanlah. Karena banyak orang di luar sana, apalagi orang yang di rumah sakit, sayup-sayup suara azan terdengar dari jendela kaca masuk ke rumah sakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingin hatinya untuk pergi ke masjid. Tapi apa boleh buat? Tabung infus masih lengket, tak toloknya berjalan. Tapi bersyukurlah kita, siapapun kita yang tua yang muda, selama kita masih dapat melangkah ke masjid ini, itu salah satu nikmat besar yang masih Allah berikan kepada kita. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Itu adalah yang keempat. Betul ya Bu? Yang ketiga Bu, aku mentes saja. Ini dari Bu. Iya, Bu. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat adalah, yaitu kata Rasul bahwa dua orang yang saling mencintai karena Allah, baik dia mencintai secara berkawan atau juga suami istri atau pasangan. Artinya mencintai karena Allah, bahwa dia mencintai seseorang itu alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia dekat kepada dua orang itu, atau dua orang itu terjadi satu permasalahan, maka dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi itulah bahwa ketika kita mencintai, kata Rasul bahwa siapa yang kita cintai, kita akan bersamanya di akhirat nanti. Al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Artinya, cintailah pasangan kita, cintailah karib kerabat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak terjadi kekecewaan. Karena rukun dalam bersaudara, terkadang ada masalah sedikit terjadi perselisihan, putus silaturahmi. Seharusnya tidaklah begitu, bahwa ketika ada masalah-masalah yang terjadi, cobalah untuk berdiskusi. Mungkin ada kesalahpahaman atau salah berdengar, karena banyaknya kita. Kalau salah cakap pun dibilangkan salah. Berceritalah kita di sama kawan, khususnya ibu-ibu. Berceritalah kita sama kawan, bercerita kita ubi sampai ke kawan menjadi kolam ubi. Itulah kawannya. Padahal cerita ubinya tiba ke sana menjadi kolam. Artinya bumbu-bumbu cakap itu bertambah-tambah. Nanti si kolam ini sering kejadian. Tapi jangan kau bilang ini kita aja. Aku kemarin bersama dia pun begitu, katanya jangan kau bilang sama orang. Jadi kita aja ini. Oh iya. Kalau nanti datang kawan tuh satu tuh, kata si orang ini kita aja. Terakhir habis semua orang kita aja. Semua dah jadi rahasia. Semua tahu. Itulah kalau kita aja. Rupanya kita lah semua yang tahu. Artinya itulah kita di dalam mencintai seseorang itu, cintailah karena Allah. Apapun permasalahan, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berteman kita di dunia, mudah-mudahan bertetangga kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu seorang laki-laki yang diajak bermaksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik. Lalu dia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu bahwa seorang laki-laki yang enggan untuk diajak bermaksiat oleh seorang wanita yang kaya lagi cantik. Karena pun, kalaulah boleh jujur, bagi seorang laki-laki, wanita itu adalah salah satu ujiannya. Karena Bapak dan Ibu sejarah telah membuktikan kaum yang hancur gara-gara wanita. Berapa banyak juga kita lihat pertengkaran terjadi gara-gara wanita. Bukan menyalahkan wanita, laki-lakinya yang tidak memahami agama. Jangan pula bilang salah kami semua wanita di masjid ini. Nanti aku juga ada yang salah. Bukan begitu. Bilang bukan wanita yang salah, laki-laki yang salah karena tidak memahami agama dengan baik. Kalau ibu-ibu ini tak ada salahnya, betul aja. Salah pun dia betul juga. Kalau wanita salah, kembali ke pasal pertama bahwa wanita tak pernah salah. Nah, itulah. Tak ada salah pun dia tak pernah salah, harus betul. Jadi terakhir laki-laki lah yang harus mengalah. Tetapi dalam konsep ini adalah bahwa seorang laki-laki yang takut bermaksiat dengan alasan bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apalagi khususnya pemuda, apalagi menyangkut wanita, apalagi macam umur-umur satu yang khawatir juga ya. Kalau tak pandai-pandai kita pun, aduh udahlah, payah aku bilang, agak direkam ini, nanti lain pula. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu kita begalilah pemuda kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga muncul rasa takut di dalam hatinya, kemudian takut kepada Allah untuk melakukan maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya adalah bahwa yaitu seorang yang bersedekah lalu menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diimpakkan oleh tangan kanannya. Yaitu orang yang bersedekah akan mendapat naungan dari Allah ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Yang mana bahwa ketika dia bersedekah, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya pun tak tahu. Artinya dia tak ada niat untuk memamerkan apapun yang ia sedekahkan tersebut. Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah,
sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Bukanlah menerima arti satu kehinaan, tetapi kalau kita bisa memberi, maka memberilah. Tetapi ketika kita diberi, maka terimalah. Artinya memberilah yang kita nomor satukan. Jangan kita mau menerima aja, memberi tak mau. Bila diberi orang mau aja, bila memberi tak mau, ini pun salah juga. Tetapi kita bisa untuk memberi, maka memberilah. Kalau tak bisa, apa boleh daya? Semua telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita terus berusaha untuk bisa menjadi orang yang senantiasa memberi tanpa kita memamerkan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang terakhir adalah yaitu bahwa seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasihkan dirinya sendirian hingga kedua matanya basah karena menangis. Artinya bahwa terkadang perlu kepada kita Bapak dan Ibu untuk merenungi hidup yang telah kita jalani, khilaf, salah dan dosa kita, agar kita ini sadar kita ini banyak dosa kita. Maka dengan itu banyak pula lah kita bertaubat kepada Allah. Jangan pula alasan tidak tahu kita banyak dosa kita. Udah takut. Kalau taubat pun aku tak lagi terima. Habiskan terus maksiat. Tak boleh juga begitu. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka selagi ada waktu, selagi nafas kita masih berhembus, kaki masih menginjak, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tausiah singkat kita pada malam hari ini, yaitu 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah ketika tidak ada golongan lagi, ketika tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungan Allah. Apapun tadi, yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua adalah yaitu seorang pemuda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah, yang selanjutnya 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Lalu yang keempat adalah seorang laki-laki yang diajak bermaksiat tapi ia katakan aku takut kepada Allah. Lalu yang kelima adalah orang yang bersedekah lalu menyembunyikan tangannya bahwa dia tidak ingin orang mengetahuinya. Lalu yang keenam yaitu seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah sehingga matanya menangis. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita semua, khususnya kepada diri saya pribadi yang menyampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, ila liqa'i ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.